Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Ajit Prop. Universe-nya Spider-Man mulai menggeliat lagi nih sob. Salah satu villain Spider-Man, yaitu Kraven the Hunter, akhirnya memiliki filmnya sendiri. Hubungan kompleks Kraven dengan ayahnya yang kejam, Nikolai Kravinov, membawanya ke jalur balas dendam dengan konsekuensi yang brutal, memotivasinya untuk menjadi bukan hanya pemburu terbesar di dunia, tetapi juga salah satu yang paling ditakuti. Nah sekarang, saya akan menceritakan alur ceritanya lebih detail lagi. Namun sebelumnya, saya ingin meminta dukungan dari kalian semua dengan cara klik like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk menonton filmnya secara penuh bila Anda memang suka dengan alur ceritanya. Cerita dimulai ketika Sergei Kravinov, yang dikenal sebagai Karapen sang pemburu, dipindahkan ke sebuah penjara terpencil di Rusia. Setibanya di sana, ia bertemu dengan teman sekamarnya. Keesokan harinya, penjara itu menjadi tempat terjadinya serangkaian peristiwa dramatis, termasuk ketegangan yang memuncak hingga terjadi perkelahian besar. Karapen menggunakan taring dari karpet kulit harimau untuk membela diri dari serangan beberapa penjaga yang agresif. Dengan taring tersebut, ia berhasil melarikan diri dari penjara, melompat keluar dari gedung, menghindari penjaga yang mengincar dirinya, dan menuju lokasi di mana sebuah pesawat telah menunggunya. Adegan kemudian bergeser ke 16 tahun sebelumnya, ketika Sergei masih kecil bersama sang saudaranya bernama Dmitri. Ayah mereka, Nikolai Kravinov, seorang tokoh yang mendominasi, telah membuat mereka terlibat dalam sebuah tragedi. Sergei menyalahkan ayahnya atas tragedi tersebut. Namun, Nikolai menolak mengadakan pemakaman karena baginya, kematian tersebut adalah aib besar yang tidak pantas dikenang. Di sisi lain, muncul karakter seorang gadis muda bernama Caleb Shaw yang sedang berbincang dengan neneknya. Nenek tersebut memberikan ramuan khusus kepada Caleb Shaw, menjelaskan bahwa formula tersebut telah diwariskan turun-temurun selama ratusan tahun. Ramuan itu diyakini mampu menyembuhkan siapapun yang meminumnya, sekaligus menjadi simbol kekuatan roh yang membuka gerbang ke dunia lain. Kembali ke masa kecil Sergei dan Dmitri, Nikolai mengajak mereka berburu bersama timnya. Perburuan pertama berjalan sukses, dan keesokan harinya mereka bergabung dengan seorang pria bernama Alex. Mereka menghabiskan waktu santai dengan mengambil foto di lokasi yang berbeda. Pada saat itu, Caleb Shaw menyaksikan Sergei berhadapan dengan seekor singa besar. Sergei terluka parah dan terus kehilangan darah. Tiba-tiba, setetes darah dari singa tersebut jatuh ke tubuh Sergei, yang secara misterius mulai mempengaruhi DNA-nya. Caleb Shaw segera menggunakan ramuan yang diberikan neneknya untuk mengobati luka Sergei. Tak lama kemudian, sebuah helikopter datang untuk membawa Sergei ke rumah sakit. Setibanya di sana, para dokter melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan nyawanya, namun semuanya gagal. Akhirnya mereka menyatakan Sergei telah meninggal. Beberapa saat kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. DNA Sergei yang telah berubah mulai bereaksi membuatnya hidup kembali. Keesokan harinya, para dokter menyebut peristiwa itu sebagai keajaiban, karena Sergei sebenarnya telah dinyatakan mati selama lebih dari 3 menit. Nikolai segera membawa Sergei pulang. Di rumah, Nikolai menanyai Sergei tentang keputusannya yang tidak menembak singa saat memiliki kesempatan. Nikolai kemudian membandingkannya dengan ibunya yang ia sebut gila semasa hidupnya. Sebagai upaya untuk menenangkan Sergei, Nikolai memperlihatkan kepala singa yang telah menyerangnya dan berkata bahwa Sergei tidak perlu takut lagi karena singa itu sudah mati. Namun, pernyataan itu membuat Sergei marah. Sergei diam-diam mengumpulkan sejumlah uang dan mengambil paspornya. Malam yang sama, ia berencana untuk kabur dari rumah saat mencoba melarikan diri. Sergei terpeleset dari atap tetapi berhasil mendarat dengan selamat di jalan. Di sana, ia bertemu dengan Dmitri. Sergei memberitahu Dmitri bahwa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi padanya, baik secara fisik maupun mental. Namun, ketika Sergei mengajak Dmitri untuk ikut bersamanya, sang adik menolak. Sergei akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Dmitri dan menghadapi ayah mereka sendirian. Setelah berjalan jauh, Sergei mulai menyadari sejauh mana kekuatan dan kecepatannya yang luar biasa. Kemampuannya berkembang pesat, termasuk daya serang jarak jauh. Di tengah perjalanannya, Sergei mendengar kabar tentang seorang pemburu yang mengincarnya.
Dipenuhi kemarahan, Shergi menggunakan kecerdikannya untuk mengelak dan melumpuhkan pemburu yang lebih tua dengan cara yang tidak mematikan. Segera setelah itu, ia menggunakan kemampuannya dalam pertarungan tangan kosong untuk menangkis serangan pemburu yang lebih muda. Di tengah kekacauan, Shergi menerima panggilan telepon dari saudaranya yang memastikan keadaannya. Setelah percakapan itu, Shergi bertemu dengan sekelompok penjahat yang mencoba menyalahgunakan kekuatannya untuk menghadang tentara bayaran yang mengancamnya. Namun, tentara bayaran itu menolak untuk mendengarkannya, terus bergerak maju. Kerapen dengan licik menyusup ke dalam kendaraan mereka dan menggunakan kelicikan untuk mengelabui seluruh kelompok itu tanpa menggunakan kekerasan. Pemimpin yang selamat segera kembali ke atasannya dan melaporkan kejadian itu, menegaskan bahwa ancaman telah disingkirkan dan tidak akan kembali lagi. Namun, setibanya di tempat persembunyian, ia justru menemukan Kerapen sudah menguasai situasi. Ternyata, Kerapen telah menghadapi atasannya lebih dulu dengan strategi yang cermat. Kerapen menggunakan senjata panah otomatis untuk mengakhiri konfrontasi secara tidak mematikan sebelum pergi. Masih di masa sekarang, Caleb Shaw, yang kini berprofesi sebagai pengacara, dikejutkan oleh kabar bahwa salah satu rekan dan sahabat dekatnya telah menjadi korban kekerasan oleh anak buah Semyon. Setelah upacara penghormatan, Kerapen muncul di hadapannya dan mengungkapkan identitasnya sebagai orang yang pernah mengancamnya di masa lalu. Dia memberikan sebuah botol ramuan yang sekarang menjadi milik Caleb Shaw. Caleb Shaw menjelaskan bahwa ramuan itu berasal dari neneknya, yang memiliki kekuatan luar biasa. Keesokan harinya, Shergi dan Caleb Shaw bertemu lagi dengan penuh rasa terima kasih. Caleb Shaw mengungkapkan betapa bersyukurnya ia atas tindakan Shergi yang telah menegakkan keadilan untuknya. Shergi memberitahu Caleb Shaw bahwa ia telah mencari keberadaannya selama beberapa tahun dan sangat bersyukur karena Caleb Shaw telah menyelamatkannya dengan memberikan ramuan khusus. Shergi kemudian menyerahkan daftar berisi nama-nama penjahat keji, namun memperingatkan Caleb Shaw bahwa jika ia terus mengejar orang-orang di daftar tersebut, orang-orang yang ia cintai bisa berada dalam bahaya. Sementara itu, Alexei, yang kini bekerja sebagai tentara bayaran bersama anak buahnya, menyadari bahwa Kerapen telah mengakhiri sejumlah target. Melihat ini sebagai peluang, Alexei memutuskan untuk merebut kendali kerajaan kriminal milik Nikolai bersama rekannya bernama Barari. Mereka mendatangi beberapa penjahat kuat untuk merekrut mereka, namun tawaran tersebut ditolak dan berujung pada konfrontasi yang tidak mematikan. Alexei mengungkapkan rahasia yang ia pegang, sebuah serum yang berbahaya. Akibatnya, salah satu dari mereka kemudian mengambil tindakan drastis demi mendapatkan posisi di bawah Alexei. Di sebuah pusat acara, Nikolai mengadakan pesta untuk merayakan ulang tahun Dmitri yang akan datang. Malam itu, Dmitri menghibur tamu dengan menyanyi dan memainkan musik untuk ayahnya. Namun, suasana pesta mendadak kacau ketika salah satu anak buah Alexei yang berhasil direkrut datang dengan niat untuk menggagalkan rencana Nikolai. Nikolai cepat bertindak menggunakan strategi cerdas untuk mencegah kekacauan tanpa terjadi baku tembak. Insiden itu menyebabkan kekacauan ringan dan gangguan pada pesta ulang tahun Dmitri. Dmitri yang menyaksikan kekacauan itu merasa terpukul dan kecewa dengan tindakan ayahnya. Di sisi lain, Alexei menerima kabar buruk tentang insiden tersebut. Ia juga memperoleh rekaman yang menunjukkan Shergi melarikan diri dari penjara Rusia dan segera menyadari bahwa Shergi adalah putra Nikolai. Keesokan harinya, Kerapen mengejutkan Dmitri dengan muncul di apartemennya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Ia memberikan hadiah berupa pakaian kepada saudaranya dan keduanya keluar untuk makan malam bersama. Selama makan, mereka membahas bagaimana Kerapen telah berkembang menjadi sosok yang sangat kuat. Namun, momen tersebut terganggu oleh kedatangan ayah mereka. Ketiganya akhirnya menghabiskan malam dengan berbincang hangat, menikmati kesempatan langka untuk bersama. Keesokan paginya, Ken memutuskan untuk mengunjungi Dmitri dengan harapan bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Namun, saat ia tiba di apartemen, ia mendapati tempat itu berantakan dan menyadari bahwa Dmitri telah hilang. Dengan cepat, Kerapen menerobos jendela dan mulai mengejar jejak para penculik. Meskipun sempat terhambat, penjahat berhasil melarikan diri dengan helikopter.
Nikolai kemudian menerima sebuah paket dari penculik berisi permintaan tebusan sebesar $1 juta yang harus dibayarkan dalam waktu 48 jam. Nikolai memutuskan untuk membayar tebusan tersebut, meskipun ini menunjukkan kelemahan. Krapen, yang tidak ingin tinggal diam, menggali informasi dan menemukan lokasi yang juga sebagai tempat penyembunyian Dmitri. Namun, saat tiba di sana, ia menyadari itu adalah jebakan. Alexei telah menyiapkan ancaman, namun Krapen cepat menyadari hal itu dan berhasil menghindari bahaya. Tak lama kemudian, Krapen berhasil memperoleh informasi dari salah satu anak buah Alexei. Anak buah itu mengungkapkan bahwa Alexei menderita akibat mutasi genetik dan memperoleh bantuan dari seorang ahli biokimia di New York bernama Dr. Miles Warren. Mengetahui Krapen akan datang untuk penyelamatan, Alexei menyewa seorang pembunuh profesional yang dikenal sebagai SI asing dengan kemampuan unik untuk memanipulasi situasi. Di sisi lain, Krapen bekerja sama dengan Caleb Shaw yang membantunya melarikan diri dari firma hukum tempatnya bekerja untuk memastikan keselamatannya sebelum melanjutkan misi mereka. Bersama-sama, mereka menyusup ke dalam hutan mencari jejak keberadaan Dmitri. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seekor harimau putih liar. Krapen menggunakan keahliannya untuk mengalihkan perhatian hewan tersebut, memungkinkan ia dan Caleb Shaw untuk melanjutkan misi. Sementara itu, anak buah Alexei menyadari kedekatan Krapen, memulai persiapan untuk pertemuan yang tak terelakkan. Krapen siap untuk konfrontasi, memanfaatkan kekacauan yang diciptakan oleh harimau putih untuk menyusup dan mengamankan Dmitri tanpa kekerasan. Ketika akhirnya berhadapan dengan SI asing, pembunuh bayaran yang disewa Alexei, situasi menjadi sangat tegang. Saat pertarungan mencapai puncaknya, Caleb Shaw muncul tepat waktu, mengalihkan perhatian SI asing dengan taktik cerdik, menyelamatkan Krapen. Caleb Shaw kemudian menggunakan ramuan ajaibnya untuk membantu Krapen pulih dari kelelahan dan stres, memperkuatnya untuk melanjutkan perlindungan atas keluarganya. Anak buah Alexei, yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, melaporkan bahwa Krapen sudah mati. Mereka percaya SI asing telah berhasil mengalahkannya. Namun, Krapen menggunakan kecerdikan untuk mengirimkan kawanan binatang buas yang mengganggu pertemuan mereka, menciptakan kekacauan. Krapen berusaha sekuat tenaga, tetapi ia kesulitan melawan Reno yang sangat tangguh. Saat berada dalam situasi kritis, Krapen melihat kelemahan kecil pada Reno, di tempat yang biasanya ia suntik serum. Dengan alat khusus yang bisa menembus pertahanan Reno, Krapen berhasil menangkap dan mengikat Reno dengan kawat baja, meninggalkannya terisolasi hingga Reno tidak lagi dapat beraksi di tengah kawanan hewan yang bingung. Menghadapi Nikolai, Krapen menyadari bahwa Nikolai adalah dalang di balik semua kekacauan ini. Dialah yang mengirim rekaman Krapen melarikan diri dari penjara kepada Alexei dan membocorkan identitasnya. Menyadari hal ini, Krapen menangkap Nikolai. Sebagai balas dendam, Krapen secara cerdik mencuri semua amunisi dari senjata Nikolai, meninggalkannya tanpa perlindungan. Sebuah pertemuan tak terduga dengan hewan liar mengakibatkan Nikolai menghadapi akibat dari tindakannya sendiri tanpa adanya intervensi langsung dari Krapen. Setahun kemudian, Krapen bertemu kembali dengan Dmitri di sebuah klub malam. Pertemuan itu berubah menjadi perdebatan sengit tentang pilihan hidup mereka. Dmitri menuduh Krapen tidak jauh berbeda dari ayah mereka, seorang pemburu yang hanya peduli akan prestis dan kebanggaan. Merasa kesal, Dmitri meninggalkan tempat itu, mengenakan setelan khusus yang dibuat oleh Dr. Wallen yang memungkinkannya berubah wujud menjadi siapa saja. Perselisihan mereka berakhir pahit, dan kedua saudara itu berpisah sekali lagi. Krapen pulang ke rumah dengan perasaan kosong. Di sana, ia menemukan sebuah paket misterius bersama sebuah catatan. Dalam catatan itu, Nikolai menulis bahwa Krapen pada akhirnya tidak berbeda darinya, seorang pemburu sejati. Saat membuka paket tersebut, Krapen menemukan sebuah rompi yang terbuat dari kulit binatang. Tanpa banyak berpikir, ia mengenakan rompi itu dan berdiri menatap dirinya sendiri dengan tatapan penuh makna, menandai akhir dari cerita ini. Demikian tadi alur cerita dari Kraven the Hunter. Semoga Sobat Agitprop semua merasa terhibur ya.
Mohon maaf bila ada kesalahan penyebutan nama, tempat, dan waktu. Saya juga mengingatkan, Anda menyukai alur cerita film Kraven the Hunter? Jangan lupa untuk menonton filmnya secara legal. Jumpa lagi pada berikutnya. Ciao!